Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Butias. Kali ini mari kita pelajari bersama apa itu teks persuasi. Sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasar apa saja yang perlu kita kuasai. Baik, kompetensi dasar yang pertama yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang didengar dan juga dibaca. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan teks persuasi ya tentunya. Kemudian, setelah kita ketahui kompetensi dasarnya, apa sih tujuannya kita mempelajari teks persuasi ini? Baik, tujuan yang pertama yaitu siswa dapat menelaah struktur teks persuasi. Tujuan yang kedua yaitu siswa dapat menelaah kaidah kebahasaan teks persuasi. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat menyajikan teks persuasi secara tertulis maupun lisan. Itu dia tujuan kita. Kita lanjut masuk ke materi. Baik, materi kita adalah struktur teks persuasi. Sebelumnya, teks persuasi ini apa sih? Teks persuasi adalah teks yang isinya berupa dorongan ataupun ajakan maupun bujukan, ya. Nah, struktur teks persuasi ada apa saja? Yang pertama ada pengenalan isu. Dalam pengenalan isu ini ada topik yang akan dibicarakan. Kemudian, struktur yang kedua yaitu rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini jelas berisi sejumlah pendapat penulis ya tentang topik yang menjadi bahan pembicaraan. Kemudian yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Jelas ya, sebuah teks persuasi pastilah ada pernyataan ajakan. Ya, ajakan ini berisi dorongan untuk para pembaca ataupun pendengar untuk melakukan sesuatu. Kemudian struktur yang keempat, ada penegasan kembali. Penegasan kembali ini isinya ungkapan untuk meyakinkan pembaca terhadap pernyataan-pernyataan sebelumnya. Ya, jadi sebagai pembaca ataupun pendengar nanti mereka akan merasa semakin yakin dengan apa yang kita sampaikan. Itu dia untuk struktur teks persuasi. Jika adik-adik ada pertanyaan, silakan cantumkan saja pada kolom komentar YouTube ini. Kita lanjutkan. Contoh analisis struktur teks persuasi. Mari kita lihat. Ada sebuah teks persuasi, kira-kira struktur bagiannya mana saja ya? Baik, untuk paragraf pertama ini adalah pengenalan isu. Dalam paragraf pertama kita bisa ketahui ya, topik pembicaraannya apa. Topik pembicaraannya adalah tentang globalisasi, betul. Kemudian untuk paragraf yang kedua, ini merupakan rangkaian argumen. Dalam paragraf ini disampaikan bahwa ada banyak sekali aspek kehidupan yang terpengaruh dengan adanya globalisasi. Kemudian paragraf yang ketiga, ini merupakan pernyataan ajakan. Dalam paragraf ini terdapat kalimat-kalimat ajakan. Contohnya bagian ini ya. Kita harus bersikap bijak dengan mengambil nilai-nilai positif dan membuang nilai-nilai negatif dari globalisasi. Selain kalimat ini, ada lagi kalimat yang merupakan pernyataan ajakan, yaitu ini ya, kita harus bisa memilih budaya yang baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia kita. Itu adalah kalimat-kalimat persuasi atau kalimat-kalimat yang berupa ajakan ya. Selanjutnya, struktur bagian pada paragraf yang keempat ini adalah penegasan kembali. Dalam paragraf ini tentu berisi ungkapan untuk meyakinkan pembaca maupun pendengar ya. Itu dia untuk contoh analisis struktur teks persuasi. Silakan dicermati, jika ada pertanyaan silakan cantumkan saja pada kolom komentar YouTube ini. Kita lanjutkan. Kaidah kebahasaan teks persuasi. Ada apa saja kaidah kebahasaannya? Baik, yang pertama, pernyataan ajakan atau bujukan.
Pernyataan ajakan atau bujukan ini ditandai dengan adanya kata penting, harus, sempatasnya, jadikanlah, hendaknya, waspadalah, sebaiknya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian, kaidah kebahasaan yang kedua, kata ganti orang. Kata ganti orang yang sering digunakan dalam teks persuasi adalah kita. Kenapa digunakan kata kita? Tujuannya untuk melibatkan juga para pembaca maupun pendengar kita, ya. Jadi mereka merasa dilibatkan dalam pembicaraan itu. Kemudian, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kata teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang digunakan sesuai dengan topik pembicaraan atau topik yang sedang dibahas. Contohnya, topik yang sedang dibahas tentang lingkungan. Kata teknis yang biasanya berhubungan dengan lingkungan yaitu ekosistem. Dan masih banyak lagi tentu ya. Kita lanjutkan kaidah kebahasaan yang keempat. Baik, kata kerja mental. Kata kerja mental ini apa? Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan hasil pemikiran. Ya. Contohnya, memikirkan, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, beranalogi, berpendapat. Ini adalah contoh-contoh kata kerja mental, ya, kata kerja yang merupakan hasil dari pemikiran. Coba ibu tanya ya, apakah adik-adik tahu apa yang sedang ibu bayangkan? Tentu tidak tahu ya. Iya, karena kegiatan membayangkan ini adalah kegiatan hasil pemikiran. Maka tidak bisa terlihat oleh mata, ya, karena hanya berupa hasil pemikiran. Itu dia kata kerja mental, ya, kata-kata kerja yang merupakan hasil dari pemikiran. Ya, tindakannya itu seperti memikirkan, membayangkan, ini tidak kelihatan karena hasil pemikiran. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan untuk kaidah kebahasaan yang kelima. Konjungsi yang argumentatif. Apa itu konjungsi yang argumentatif? Konjungsi yang argumentatif adalah kata hubung yang sering digunakan untuk berargumen. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, dan masih banyak lagi konjungsi-konjungsi yang sering digunakan untuk berargumen. Ya, di sini konjungsi yang argumentatif, ya, karena sering digunakan untuk mengemukakan pendapat atau argumen. Bisa dipahami? Kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan yang keenam, yaitu perujukan. Berasal dari kata dasar rujuk, ya. Perujukan ini digunakan untuk meyakinkan ataupun memperkuat pendapat yang telah disampaikan sebelumnya. Contohnya, menggunakan frasa berdasarkan pada apa misalnya, ya. Kemudian merujuk pada pendapat siapa misalnya. Nah, ini adalah sebuah bentuk perujukan. Karena mungkin dalam menulis teks persuasi ataupun menyampaikan persuasi, kita menggunakan pendapat para ahli ataupun fakta-fakta yang akurat, maka kita bisa merujuk ke sana. Itu dia kaidah kebahasaan teks persuasi. Bisa dipahami? Jika ada pertanyaan, silakan cantumkan saja pada kolom komentar YouTube ini. Kita lanjutkan. Menyajikan teks persuasi secara tertulis. Langkah yang pertama yaitu menentukan topik dan tujuan. Dalam menentukan topik dan tujuan, tentu kita harus memilih topik yang menarik ya tentunya. Kemudian, langkah yang kedua yaitu membuat kerangka teks persuasi. Dalam membuat kerangka teks persuasi, tentu kita perlu memperhatikan yang namanya struktur, ya. Struktur yang sudah kita bahas pada awal tadi. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengembangkan kerangka karangan menjadi teks persuasi. Dalam mengembangkan kerangka karangan, kita harus menghindari atau kita diimbau untuk menghindari menggunakan kata mungkin. Kenapa demikian? Jika kita menggunakan kata mungkin, ini
dikhawatirkan akan membuat para pendengar ataupun pembaca kita ragu, ya, ataupun meragukan pernyataan yang sudah kita sampaikan. Maka, dalam mengembangkan kerangka teks persuasi, sebisa mungkin hindarilah penggunaan kata mungkin. Bisa dipahami? Itu dia langkah-langkah dalam menulis sebuah teks persuasi. Baik, Ibu ucapkan selamat belajar. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.